Shalom. Selamat Shalom. datang teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, mungkin musim kami akan selalu berganti Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kau tak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Maka dari itu kami akan terus bersyukur. Kami akan terus memuji muliakan nama Yesus.
menjaga, bahkan sehelai Tuhan di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, selalu tolong kami Yesus, tolongku selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa Sampai Dia datang meninggalkan kami, bahkan di titik terburuk kami Tuhan, Kau selalu bersama kami dimanapun kami Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat pujian kami Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, jalankan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan. Puji Dia, sembah Dia.
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Oh Tuhan, bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Tuhan, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, bagi bangsa ini, amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku serahkan semua Tuhan, seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Kayaknya yang sebelah kiri masih belum bersuka cita. Saya mau dengar namanya dulu. Shalom Saudara. Shalom. Yang sebelah kanan jangan mau kalah Bapak Ibu. Shalom Saudara. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bersuka cita. Amin. Sama-sama katakan, hari ini
Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan berkuasa, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama siapkan hati kita. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika pikiranmu terbuka, hatimu terbuka, agar firman Tuhan bisa berlanjut ke dalam kehidupanmu. Kau kuatkan aku
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, aku datang dan berserah. Kau nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya mudah Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh Tuhan, aku datang, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan.
Kau kuatkan aku bertahan Tuhan. Oh Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah percaya Tuhan Kau Allah Immanuel ada di sini ya Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah ini ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika Engkau menguatkan kami tetap bertahan menghadapi apapun, badai apapun yang akan kami hadapi ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ada di bawah naungan sayap-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk makan sehidangan dengan Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ini kali pertama saya ada di sini bersama dengan saudara, tetapi saya sudah sering bersama-sama dengan Ibu Gembala. Terima kasih Bu Gembala Evi yang sudah mengundang saya ada di sini. Terima kasih untuk praise and worship yang luar biasa malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saudara melihat saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan untuk hidup ya. Ya puji Tuhan, ada yang belum kenal, banyak yang belum kenal ya. Nama saya Maya Wisang. Saya melayani Tuhan di Kota Pasuruan dan oleh kemurahan Tuhan begitu banyak yang kami lewati bersama dengan Tuhan dan saya melihat kasih Tuhan itu begitu dahsyat luar biasa. Ada ayat firman Tuhan berkata bahwa kalau dicatat ya kasih Tuhan itu, langit itu enggak cukup saudara ya, cakrawala itu enggak cukup, tinta yang ada di dunia ini tidak akan cukup untuk menulis kasih Tuhan. Saudara percaya? Saudara percaya? Haleluya. Jadi kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan cakrawala itu enggak cukup. Ya, tinta yang ada di dunia ini enggak cukup untuk menulis kasih Tuhan yang luar biasa. Tema yang Ibu Gembala berikan kepada saya yaitu taat mendatangkan mujizat. Saudara, berapa banyak dari saudara yang sudah mengalami mujizat? Pasti kita semua mengalami mujizat ya. Ya luar biasa. Saya menikahnya telat saudara. Saya melayani Tuhan. Tadinya saya tidak berpikir untuk menikah. Tetapi Tuhan kirim ini suami saya, Pak Budi, beliau juga melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan saya orang Pasuruan.
supaya saya ditanam di Pasuruan, tinggal di Pasuruan, menjadi pendoa untuk Pasuruan. Jadi luar biasa. Pada malam hari ini, ya terima kasih. Saya mau berbagi bahwa firman yang Ibu Gembala berikan itu adalah firman yang Tuhan kasih kepada saya tahun 1992 dan sampai hari ini masih terus menjadi rema bagi saya. Ya, kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ini berbicara tentang panggilan, ya, panggilan. Abraham dipanggil Abram, ya, waktu itu dia belum bernama Abraham, waktu itu dia bernama Abram. Abram dipanggil Allah. Saya baca mulai ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haran ini berbicara tentang tanah airnya Abram. Sebelum dia menjadi Abraham, bapak orang percaya. Abram ini disuruh Tuhan, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Saudara, kira-kira kalau ada orang ngomong sama saudara ya, ayo pergi ke kota nggak tahu di mana, cari kerja di sana, kira-kira saudara mau nggak? Mau nggak kira-kira? Disuruh pergi ke kota yang kita tidak tahu, tempatnya kita tidak tahu. Tetapi kita melihat Abram itu taat ketika dia dipanggil oleh Tuhan dalam suatu misi ya. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi dalam perjalanan Abram menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, apakah semuanya mulus-mulus saja? Apakah Abraham tidak pernah mengalami yang namanya ujian, tantangan di dalam kehidupannya? Apakah kehendak Tuhan itu mulus-mulus saja, saudara? Tidak, saudara ya. Ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita mungkin berpikir kalau kita ikut Tuhan Yesus, wah semua baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Ya, saudara, kita akan kecewa. Karena kalau Tuhan berkata, engkau akan kuberikan kemenangan. Sebelum kemenangan pasti ada tantangan. Engkau akan kuberkati. Sebelum diberkati berarti mengalami yang namanya tidak ada apa-apa. Ketika Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, masih di ayat yang ke-10 kita lihat. Masih di ayat yang ke-10, masih di Kejadian pasal 12 ya. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, di ayat 9, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di tanah Negeb, Abram mulai mengalami yang namanya ujian. Ada kelaparan di negeri itu, akhirnya dia harus mengungsi ke Mesir. Saudara, saya mau bersaksi ya. Ketika Tuhan panggil saya waktu itu kerja di Jakarta. Saya kerja di Jakarta, saya pelayanan, saudara, pelayanan saya tuh setiap hari. Saudara, kita kalau sudah jatuh cinta dengan Tuhan ya, kita habis-habisan untuk Tuhan, mati-matian untuk Tuhan, betul? Ketika saya pelayanan di Jakarta, setiap hari tiada hari tanpa pelayanan, saudara ya. Dan pada waktu itu, wah kami pelayanannya tuh singer ya, WL kadang-kadang,
Tamborin, pelayanan saya pertama itu tamborin saudara ya. Kebanyakan kami pelayanan di persekutuan kecil-kecil, persekutuan besar, KKR kecil. Kami pelayanan saudara ya sebagai penari tamborin, kadang-kadang singer. Kalau di gereja-gereja kecil kadang-kadang saya WL saudara ya. Dan saya belajar untuk memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya belajar untuk memahami tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan maunya apa untuk saya? Saya belajar untuk peka dengar suara Tuhan, saudara ya. Nah, ketika di Jakarta itu kami pelayanan luar biasa ya, banyak sekali pelayanan yang harus kami lakukan. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan ingatkan apa yang Tuhan firmankan tahun 1992. Saya ingat betul itu bulan Maret saudara ya. Ketika Tuhan kasih firman ini kepada saya. Dan Tuhan katakan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan saya bersyukur, saya pikir negeri itu Jakarta saudara ya. Maksudnya pelayanan, tempat pelayanan saya pikir Jakarta. Wah enak kan saudara ya di kota besar. Nah karena memang kami pelayanan Tuhan buka begitu banyak pelayanan. Bahkan kami pelayanan di Pemulung saudara. Saudara tahu kalau saudara tahu di Jakarta itu ada Sarina ya. Di belakang Sarina itu ada ruangan yang kami pakai untuk pelayanan anak-anak Bambung, anak-anak miskin gitu ya, anak-anak yang jalanan. Dan mereka mau datang ibadah saudara, karena pimpinan kami ngasih uang 500 rupiah zaman itu saudara ya. Jadi mereka mau datang ya. Saudara saya orangnya maaf, jijian saudara ya, dengan orang-orang yang kotor gitu ya, saya jijik saudara ya. Tetapi Tuhan hancurkan hati saya. Tuhan bawa saya enggak jijik ketika saya bersalaman dengan mereka, bahkan mereka peluk saya gitu ya, yang ibu-ibu gitu ya. Dan saya membuang semua egois saya, keakuan saya, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu betul-betul Tuhan kikis ya. Akhirnya kami pelayanan begitu banyak, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali panggilan itu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya bilang Tuhan berarti bukan Jakarta dong Tuhan. Kemudian besoknya saudara ketika Tuhan ingatkan firman itu, besoknya bos saya kerja di sebuah perusahaan. Besoknya bos saya bilang, Mai kamu dipindah ke Surabaya. Saya enggak ngerti Surabaya saudara ya. Saya enggak punya kenalan, saya enggak ada bayangan Surabaya. Saya harus meninggalkan pelayanan yang begitu banyak saudara ya. Betul-betul itu hancur hati saudara ya, hancur hati. Dan ketika saya taat kepada Tuhan, Tuhan bawa saya ke Surabaya. Kemis saya mendarat di Surabaya, ini hati sudah enggak tenang. Karena Kemis enggak tahu ke gereja mana. Jumat, waduh tambah enggak tenang saudara ya. Bingung mau ke gereja mana. Zaman dulu kan main Yellow Pages ya, Yellow Pages. Saya cari gereja, nanya di nomor itu. Oh kamu harus naik ini, naik itu, naik ini. Bingung saudara ya, kita baru di Surabaya, suruh naik ini, naik itu nggak ngerti. Akhirnya hari Sabtu, saya dalam posisi frustasi saudara ya. Soalnya biasa setiap hari pelayanan, sekarang betul-betul nggak ada pelayanan, nggak ke gereja gitu ya. Zaman itu kan belum ada YouTube ya, online belum ada ya. Kemudian saya bilang, Tuhan saya harus kemana Tuhan? Besok sudah hari Minggu Tuhan saya harus kemana? Tiba-tiba ada suara bicara. Itu di depan itu ada orang lagi cuci mobil. Kamu tanya dia gereja di mana? Saudara itu pertama kali di Surabaya saya ikut gereja dengan ibu itu. Dia bawa mobil. Ternyata di perumahan itu ya, di situ nggak ada orang Kristen, cuman dia satu. Saudara, Tuhan itu baik saudara. Tuhan menuntun sebagaimana Tuhan menuntun Abraham. Ya Abram pada waktu itu ya. Begitu juga Tuhan menuntun saya. Dan singkat cerita saya pelayanan. Dan akhirnya Tuhan ingatkan kembali panggilan. Saya ingat itu tahun 1999. Tuhan ingatkan kembali. Dan saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan saya harus bagaimana, saya harus kemana. Kemudian tahun 2000 saudara panggilan itu begitu kuat. Dan akhirnya saya berserah, saya bilang Tuhan mau bawa saya kemana terserah Tuhan gitu ya. Saya bingung saudara mau kemana gitu ya. Karena Tuhan bilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Akhirnya waktu itu saya ikut departemen misi di sebuah gereja.
Ya saya ikut Departemen Misi, nah dari situlah saya akhirnya diutus ke Pasuruan. Nah saudara, di Pasuruan itu saya mulai menjadi pendoa syafaat. Ya, mungkin malam hari ini banyak kesaksian ya. Saya mulai jadi pendoa syafaat itu nggak mudah saudara ya. Waktu pertama kali masuk Pasuruan, dada saya itu dipukul secara fisik oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Sepertinya saya ditolak nggak boleh masuk Pasuruan. Tetapi kehendak Tuhan luar biasa ya. Kami masuk Pasuruan, kami pelayanan setiap minggu aja kami ke Pasuruan, Roh Kudus bicara, nggak efisien kalau pelayanan cuma hari Minggu aja ke Pasuruan, tinggal di Pasuruan. Saudara, saya nggak punya penghasilan, saya nggak bekerja, saya masuk Departemen Misi, di Departemen Misi kita nggak dapat PK ya, saudara. Karena kita di misi itu diajar pergi ke suatu daerah. Baru ketika kami pergi ke satu daerah itu, Tuhan menyediakan berkatnya untuk kami di daerah itu saudara ya. Jadi artinya pada waktu itu Tuhan memang sudah mengajarkan kami untuk rekening saya 0 saudara ya. Supaya saya betul-betul mengandalkan Tuhan, itu tahun 2000. Nah saudara, saya belajar untuk memahami panggilan Tuhan. Singkat cerita saudara, saya beranikan diri untuk tinggal di Pasuruan. Kos saudara. Kalau saya ceritakan gak akan cukup malam hari ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya ketika jadi pendoa. Dan tidak mulus-mulus saudara perjalanan itu. Banyak tantangan, begitu juga dengan Abraham. Banyak tantangan yang harus dia hadapi untuk menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Ketika saya mulai putus asa, karena begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian, hancur hati, disakitin, difitnah segala macam saudara. Ada tawaran, Mai lu balik aja ke Jakarta. Banyak pelayanan menanti, saudara apa enggak tergiur di kota besar. Tiba-tiba saya dengar sangkakala pada waktu itu, ada lagu bicara begini. Sebelum saya dengar lagu itu, ada suara bicara begini, silakan kamu ke Jakarta tanpa penyertaanku. Tetapi kamu di sini dalam proses dengan penyertaanku. Saudara pilih mana? Ada suara begitu jelas bicara di dalam batin saya. Katanya silakan pergi ke Jakarta tanpa penyertaanku. Tetapi kamu tinggal di sini dengan penyertaanku, dengan proses. Saudara seperti Tuhan berbicara kepada Saulus. Dan dia menjadi Paulus. Tuhan sudah perlihatkan dulu sebagaimana penderitaannya, bagaimana yang dia harus menghadapi berbagai-bagai rintangan di dalam melayani Tuhan. Tetapi apakah Paulus menyerah? Tidak, dia tetap cinta mati-matian dengan Tuhan. Dia tetap melangkah maju, dia tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami berbagai-bagai rintangan ya, kapal karam ya, dia disiksa, dimasukkan penjara segala macam, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia memelihara imannya. Begitu juga dengan Abram dan akhirnya dia menjadi Abraham. Abram dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian tidak mudah. Dia harus mengalami yang namanya kelaparan. Tetapi tema kita pada malam hari ini, taat mendatangkan mujizat. Ketika Abram itu taat melakukan apa yang Tuhan mau, sembari dia jalan melangkah menuju tanah perjanjian, mujizat demi mujizat menyertai dia. Sekalipun dia harus menghadapi berbagai rintangan, saudara ya. Tapi masih banyak, masih panjang perjalanan. Dan saudara tahu, kita tahu bersama, Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb yang masuk. Saudara, seringkali Tuhan berbicara kepada kita punya pengharapan tinggi. Ternyata yang kita alami tidak sesuai ekspektasi. Gitu ya. Ini lagi lagi booming gitu ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan menjanjikan kita sesuatu dan itu belum terjadi, Tuhan masih mau proses kita untuk supaya ketika kita mendapatkan hal itu, kita sudah menjadi orang yang dewasa rohani, kita sudah diproses dulu menjadi bejana yang indah.
Saudara, ada banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang baru bertobat, langsung dikasih jabatan, langsung diangkat ya. Diangkat, wah karena melihat, wah dia luar biasa melayani Tuhan. Uangnya juga keluar segala macam. Akhirnya dikasih jabatan, kasih jabatan. Dia belum mengalami proses dengan Tuhan. Dan akhirnya ketika jatuh terjun bebas saudara, yang tadinya cinta mati-matian dengan Tuhan, langsung kecewa tinggalkan Tuhan. Ada banyak yang begitu saudara. Tetapi bersyukurlah kalau kita mengalami yang namanya ujian demi ujian di dalam kita mengiring Tuhan. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Tuhan sedang berproses dengan kita supaya apa? Ketika kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, itu kita tinggal bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saudara, perjalanan hidup saya mengiring Tuhan, yang tadinya saya mau kabur gitu ya. Tuhan kasih saya suami orang Pasuruan, saudara. Tuhan kasih orang Pasuruan. Waktu itu saya tidak berpikir ya, waktu itu usia saya sudah 30 lebih dan akhirnya usia 35 saya nikah, suami saya sudah 41. Ya memang kami dipertemukan oleh Tuhan. Saudara, tetapi tidak sampai di situ saudara, proses yang saya alamin luar biasa. Ketika kami merintis gereja ada banyak tantangan saudara. Tapi memang panggilan saya itu untuk berdoa. Berdampak untuk kota saudara ya, bukan sebagai gembala. Dan akhirnya saya melihat luar biasa setelah pandemi, satu persatu jemaat kami pergi, satu persatu jemaat kami pergi. Tetapi sebelum mereka pergi saya sudah dengar suara Tuhan. Tuhan bicara kamu akan ditinggalkan. Dan Tuhan bilang mau gak kamu jadi Ishak. Saudara tahu Ishak itu dikorbankan. Tetapi belum sampai dikorbankan mujizat sudah terjadi. Nah Abraham itu kan taat. Nah kita kembali lagi kepada Abraham. Abraham taat, dia mengikuti kemana Tuhan bawa dia harus mengalami kelaparan, dia harus mengalami banyak tantangan. Tetapi Tuhan terus memberkati dia saudara. Tuhan terus menyertai dia, bahkan dia pernah salah langkah. Dia bilang kalau istrinya itu bukan istrinya, itu saudaranya si Sarah itu kan. Akhirnya Sarah mau diambil sama Rajab, pada waktu itu mau dijadikan istri. Ya dia sempat salah langkah. Tetapi Tuhan menyertai dia. Akhirnya Tuhan bawa dia kepada kemuliaan demi kemuliaan. Abraham itu mengalami proses yang luar biasa, tetapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Saudara, saya juga mengalami proses yang luar biasa, tetapi satu hal, kalau kita tidak tinggalkan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan bawa kita terbang. Sudahkah saudara siap untuk ke depan? Ada banyak tantangan di depan. Ada banyak masa sukar di depan. Saudara yang lihat sosmed pasti tahu. Ada begitu banyak isu-isu yang akan terjadi di depan. Kegelapan ya. Banyak saudara ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi hendaklah kita itu siap sedia. Ada lagu bilang begini, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Saudara, Tuhan berjanji akan datang untuk kali yang kedua. Dan Tuhan katakan dia akan turun di mana tempat waktu dia naik. Nah tempat itu kalau di Timur Tengah itu ada bekas kakinya itu diabadikan di situ. Nah dikatakan bahwa Tuhan akan turun di situ. Nah kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan saya juga tidak mau bilang, oh Tuhan mau datang tahun 2033, tidak saudara. Tetapi kita melihat tanda-tanda zaman ini saudara ya. Kita melihat tanda-tanda zaman sudah semakin jelas. Kalau kita baca kitab Matius pasal 24 dan 25. Matius 24 dan 25. Ya saudara baca pasal 24 dan 25 itu, di situ semua berbicara tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan katakan itu belum kesudahannya saudara. Sudah enggak kita siap ketika tiba-tiba listrik tidak ada, internet tidak ada. Sekarang ini kan kita tergantung sekali sama internet. Kami pun pekerjaan kami tergantung kepada internet. Kami dipercayakan oleh Tuhan tahun 2019 buka fotokopi. Ya. Digital printing dan kami juga tergantung ya dengan signal. Kalau signal nggak ada,
nggak bisa ngeprint, orang nggak bisa kirim kan. Nah saudara, sudah siap nggak saudara ketika suatu saat tidak ada internet? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tanggal 17 Agustus. Ada begitu banyak isu. Kemarin kita sudah mendengar berita di Pati ya. Teman-teman ketika kami berdoa di Zoom, teman-teman tuh sudah ngomong, aduh ini kayaknya kita harus berdoa. Itu hari Selasa saudara ya. Hari Selasa tuh tanggal berapa ya? Dan kami berdoa di Zoom, kami berdoa untuk Pati. Karena katanya pajak naik ya, dan waktu itu kami berdoa, kebetulan waktu itu saya yang khotbah di Zoom dan kita berdoa untuk Pati saudara, dan ternyata kejadian ya barusan terjadi rame di sana ya. Kita harus berdoa saudara, itu baru satu tempat, dan ini juga belum tahu ada tempat-tempat lain juga sudah mulai mengalami hal yang sama. Saudara, kita mungkin hari ini masih bisa bersuka cita memuji Tuhan ya, masih bisa happy saudara. Kita tidak tahu, saya tidak menakut-nakutin, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini waktunya untuk kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita siapkan hati kita. Apapun yang akan terjadi di depan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, amin. Malam hari ini saya tidak datang untuk menakut-nakuti saudara. Tetapi malam hari ini saya mau katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tanggal 17 Agustus. Ya, sekarang ini kan saya tidak berbicara politik ya. Bagaimana banyak rekening diblokir ya karena tidak aktif 3 bulan. Ini sudah menimbulkan keresahan ya. Kemudian bagaimana pajak saudara, saya kaget pajak rumah kami itu naik saudara ya. Kami harus bayar pajak rumah kami, rumah orang tua gitu ya. Tetapi apakah itu membuat iman kita kepada Tuhan gugur? Justru ketika ada hal-hal seperti ini, kita bangkit iman kita, kita percaya Tuhan Allah Immanuel. Kan tadi kita sudah nyanyi, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Imani lagu itu saudara. Karena ketika kesesakan itu datang ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Kita punya Tuhan. Apakah ketika saudara ada masalah, Ibu Gembala sanggup untuk menolong kita semua? Enggak mungkin bisa saudara. Selain kita berharap kepada Tuhan, kasihan Bu Gembala kalau harus menanggung semua kebutuhan-kebutuhan saudara kan. Saudara, saya mengalami orang datang karena mendengar nama gereja kami, gereja besar gitu ya. Orang itu datang kepada kami bukan cari Tuhan, cari bantuan. Sembari gembalanya sendiri hidup oleh kemurahan Tuhan. Tahun 2000 saudara, 2001, 2002. Saudara, saya hidup oleh kemurahan Tuhan, saya makan pun oleh kemurahan Tuhan. Satu saat pernah saya cuma punya beras sedikit, kemudian telur cuma beberapa biji. Ada jemaat datang, dia punya anak 2, masih bayi. Dia bilang, dia nangis-nangis, dia bilang, saya enggak punya uang, anak istri saya belum makan, kami kelaparan. Saudara, saya cuma punya beras sedikit sama telur beberapa biji pada waktu itu tahun 2002 saudara ya. Tapi Tuhan bilang kasih, kamu sendiri dia 4 saudara ya, kasih. Ketika saya kasih saudara, siangnya ada orang datang bawa saya makanan, dulu kan rantangannya 4 rantang, ada nasi, ada 2 lauk, ada 1 sayur saudara. Saya bisa makan 2 hari punya itu. Pernah juga saya cuma punya uang 10.000, ini sedikit dari proses yang saya alamin saudara ya. Cuman punya uang 10.000 dan pada waktu itu ada tamu dari Australia minta pelayanan di tempat kami saudara. Ya, dan siangnya itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan pasti buat yang terbaik. Saya cuman punya uang 10.000 saudara. Terus saya mau makan bakso, ada bakso datang, saya makan 2.500 baksonya saudara ya, 1 porsi. Terus ada pengemis datang saya cari receh gitu, nggak ketemu, nggak ada receh. Roh Kudus bicara,
kamu kenyang, dia lapar, kasih dia makan. Saya kasih dia makan saudara, satu porsi 2.500. Malamnya ada tamu datang dari Australia khotbah di tempat kami. Saudara, dia kasih saya tisu, hampir saya buang. Tisu saudara, saya pikir dia titip saya buang gitu ya. Ternyata saya raba-raba gini, lah kok kayak ada kertasnya gitu kan. Saya buka saudara, 500.000. Itu tahun 2002 saudara. Itu sebagian dari proses yang mujizat yang saya alamin. Kalau kita taat, coba kalau saya ikutin pengen kabur, ikutin kata daging saya, pengen kabur, saya tidak akan melihat mujizat-mujizat itu saudara. Kami menikah, kami tidak punya apa-apa. Tetapi kami menikah, Tuhan menyediakan semuanya saudara. Itu hanya sebagian kecil dari pertolongan yang saya ceritakan. Saudara, masalah apa yang kita hadapi malam hari ini? Persoalan apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Abram itu, dia mengalami yang namanya ketika Tuhan janji tentang keturunan. Karena Tuhan bilang, keturunanmu akan menduduki negeri yang akan kuberikan kepadamu. Keturunanmu sedangkan Sarah mandul saudara. Dia sempat salah langkah. Ya, pembantunya dikasihkan. Sarah kasihkan pembantunya dan akhirnya salah langkah. Tapi Tuhan bilang, bukan dia, tapi keturunanmu, yaitu Ishak. Ternyata di usia 100 tahun, ya sudah menopause, Sarah masih melahirkan seorang Ishak. Enggak sampai di situ saudara, proses yang dihadapi oleh Abraham. Ketika Ishak sudah ada, sudah bertumbuh ya, menjadi anak-anak, Tuhan minta Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 di situ dikatakan iman Abraham diuji. Saudara enggak enak-enak saudara ya. Kita ikut Tuhan enggak semuanya wah happy gitu ya. Tetapi ada proses. Tapi di balik proses ada mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan. Nah, kita melihat Kejadian 22 ya, kita lihat Kejadian 22. Judulnya saja saudara ya, karena panjang ya, saudara bisa baca di rumah. Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Saudara, ini anak perjanjian, anak yang dijanjikan, yang akan keturunannya akan menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi kok diminta sama Tuhan, apakah Abraham mempertahankan anak itu? Tidak. Dengan hati yang pilu, dengan hati menangis, dia taat kepada Tuhan, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Bujang-bujangnya dia suruh tinggal dan dia berjalan dengan anaknya dengan membawa kayu api. Anaknya tanya, ini sudah ada kayu, mana yang akan dikorbankan? Abraham berkata dengan iman, Tuhan yang akan menyediakan anakku. Luar biasa kan? Tuhan yang akan menyediakan, ini iman, belum ada, waktu itu belum ada, dombanya belum ada saudara. Tapi dengan iman dia katakan Tuhan yang akan menyediakannya. Ketika dia dengan taat dia mau mempersembahkan anaknya, muncullah domba yang akan dipersembahkan. Saudara, mungkin ada saat-saat Tuhan menginginkan sesuatu yang mungkin bagi engkau itu berharga saudara. Saya mengalami tahun 2006. 2005 akhir kami nikah, 2006 akhir saya hamil saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara di dalam batin saya, aku mau anak itu. Aku mau anak itu karena itu benih yang harus mati, karena akan ada benih-benih ilahi yang akan muncul. Itu begitu jelas suara itu. Tanggal 26 Desember saya lagi pimpin pujian di sebuah gereja saudara. Saya lagi pimpin pujian, Tuhan bicara, aku mau anak itu karena itu benih yang harus mati. Karena akan ada benih-benih ilahi yang akan muncul. Itu saya dengar suara itu. Saya enggak ngomong sama suami saya. Saya merasakan mungkin ibu-ibu yang pernah melahirkan ya, pecah ketuban. Saya merasakan maaf, celana dalam saya basah. Saya ke kamar mandi, saya bilang Tuhan kok cepet banget. Saya baru dengar suara tahu-tahu sudah basah gitu ya. Tanggal 26 itu saya enggak cerita suami saya cuma bilang, kok ayo kita ke dokter. Ayo kita ke dokter. Ternyata dokter sudah tutup karena itu sudah libur Natal saudara.
Nah saudara, tidak ada dokter sampai tanggal 2 baru ada dokter. Tanggal 29 itu flek saudara. Tanggal 30 saya keguguran. Tidak ada dokter yang menangani. Tidak ada siapa-siapa. Orang tua saya tidak ada. Saya cuma berdua sama suami saudara. Ya, darah di mana-mana. Kami nggak tahu harus mau ngapain saudara. Ya, dan akhirnya pada tanggal 2 periksa, dokter nggak percaya kalau saya hamil katanya. Dokter bilang rahim kamu bersih, sepertinya tidak hamil. Terus saya kasihkan foto ya, hasil foto. Dia bilang, oh ya ini memang positif, tapi kok rahimmu bersih. Saudara sampai dua dokter, karena dokter di Pasuruan mengatakan seperti itu, jadi kami pergi ke Malang. Ternyata di Malang juga sama, dokter bilang rahimmu bersih, gak perlu dikiret karena sepertinya kamu gak pernah hamil gitu kan. Tapi akhirnya dilihat hasil foto betul positif, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan ambil. Saudara itu tanggal 2, saudara tahu tanggal 1 2007 itu kan ada peristiwa Adam R, banyak pendeta yang meninggal waktu itu, Adam R jatuh. Nah tanggal 3 harusnya kami berdoa di Elohim, GPDI Elohim ya. Harusnya tanggal 3 itu kami berdoa di sana, saya tidak datang karena saya habis keguguran. Pimpinan kami Pak Daniel Panji telepon saya tanggal 4 pagi, saya ingat betul tanggal 4 pagi karena tanggal 3 doa, tanggal 4 pagi Januari dia telepon saya, dia bilang oh enggak apa-apa itu benih yang harus mati karena akan ada benih-benih ilahi yang akan muncul. Sudah 2 konfirmasi, Tuhan bicara sama saya, ada konfirmasi kedua dari Pak Daniel Panji. Saudara tanggal 4 itu ada teman kami, papanya meninggal. Saya pergi ngelayat siang-siang itu, ada dokter, saya cerita ke dia kalau saya keguguran, dia bicara yang sama. Dia bilang gini, gak apa-apa, itu benih yang harus mati, karena akan ada benih-benih ilahi. Saudara, apakah mereka yang bicara? Itu Tuhan yang bicara melalui mereka. Konfirmasi 2 orang. Ketika Tuhan bicara sama saya, konfirmasi 2 orang, saya percaya itu dari Tuhan. Saudara, akhirnya saya betul-betul plong, saya merelakan semuanya, saya merelakan apa yang harusnya kami miliki, karena itu memang kehendak Tuhan. Saudara, sampai hari ini Tuhan belum memberikan kami keturunan, tapi saya punya banyak anak, termasuk ini. Ya. Tapi lama gak ketemu. Jadi saya punya banyak anak rohani saudara, luar biasa yang harus kami layanin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ujian demi ujian yang datang dalam kehidupan kita itu membawa berkat bagi saya dan saudara. Kalau mau ceritakan terlalu banyak apa yang saya alamin saudara ya, tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa Abraham itu taat. Dia taat sampai akhir. Sampai akhirnya dia melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia disebut Bapa banyak bangsa, Bapa Abraham. Dia cuma punya anak Ishak ya, anak perjanjian itu. Tetapi sekarang ini dia punya banyak, termasuk saya dan saudara. Anaknya Abraham, ya saudara ya. Jadi pada malam hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan bahwa ketika kita taat, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal kita harus siap, apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu beras itu akan terus naik saudara. Ya, tetapi kita masih bisa tetap makan. Saudara, makanlah ubi, ya ubi lebih bergizi saudara ya daripada beras ya, daripada nasi. Saya juga sudah mulai belajar dari sekarang saudara, saya sudah mulai belajar dari sekarang. Tukang sayur datang, saya beli ubi, ya apa pokoknya ya, polo pendem gitu ya saudara ya. Kita itu lebih bergizi, saudara. Kita tidak perlu bersungut-sungut kalau beras naik. Kita tidak perlu bersungut-sungut kalau minyak itu naik, karena minyak itu bikin kolesterol ya. Kalau minyak naik, ya rebus-rebus. Belajar saudara dari sekarang ya. Semua serba rebus, kan murah saudara, air murah ya. Kita belajar untuk makan yang rebus-rebus.
Karena kalau kita yang goreng-goreng itu kolesterol tinggi saudara ya. Apa yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun masalah kita pada malam hari ini, datang kepada Tuhan. Terakhir saya mau bersaksi saudara. Saya ini kena saraf kejepit. Saudara mungkin yang pernah mengalami syaraf kejepit itu luar biasa. Bahkan saya syaraf kejepitnya itu di atas tulang ekor. Ketika saya mengalami syaraf kejepit itu, saya sempat gak bisa bangun, saya sempat gak bisa kemana-mana. Saudara yang biasanya pelayanan kemana-mana harus stay at home, harus tidur saudara ya. Tetapi justru ketika saya tidak berdaya Tuhan kasih saya pelayanan. Baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Jadi sampai hari ini grup-grup itu masih ada. Jadi grup baca 5 pasal, baca 10 pasal, ada yang baca 2 pasal setiap hari. Bahkan saya ikut juga di grup 20, jadi di situ kami baca Alkitab setiap hari. Dan setiap hari sekalipun Alkitab itu kita sudah baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, tetap ada rema-rema baru yang Tuhan berikan ketika kita baca Alkitab saudara. Saudara, satu hal mari kita baca Alkitab. Karena firman itu adalah kekuatan kita. Firman itu kekuatan kita. Baca Alkitab, dekat dengan Tuhan. Lebih serius dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan melindungi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas berkata-kata Tuhan. Biarlah hati kami siap apa yang akan terjadi ke depan. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyerahkan jemaat di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Ibu Gembala, Ibu Evi dan juga semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap proses yang kami alami itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau sedang membawa kami semakin dewasa di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Langsung saja kita akan berdoa untuk persembahan. Saya minta Ibu minta untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami naikkan syukur terima kasih Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, firman-Mu pada malam ini Tuhan, meteraikan dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi kuat Tuhan, dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan, dan pakai jadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam satu nama, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.